Di sini kita bakal bahas topik yang bakalan seru banget. Dan sebelum itu, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk di-subscribe dan jangan lupa untuk like, comment, and share supaya channel YouTube ini semakin bermanfaat. Nah, jadi di sini kita bakalan bahas apa, Gus? So, di video kali ini kita bakalan bahas mengenai Hari AIDS Sedunia, di mana Hari AIDS Sedunia ini diperingati setiap tanggal 1 Desember. Hari AIDS Sedunia ini pertama kali dicetuskan oleh bapak-bapak kalian, yaitu James Webb dan juga Thomas Netter, yang kemudian disetujui oleh Dr. Jonathan Mann selaku Direktur AIDS Global yang kini dikenal dengan nama UNAIDS. Setelah disetujui oleh Dr. Jonathan Mann, akhirnya hari pertama AIDS diselenggarakan pada tanggal 1 Desember di tahun 1988. Nah, kalian pasti masih nanya kan, apa tuh Hari AIDS Sedunia? Penting gak sih? Hari AIDS Sedunia merupakan hari di mana kita memperingati dan menumbuhkan kesadaran terhadap wabah AIDS yang diakibatkan oleh penyebaran virus HIV agar dapat melindungi orang-orang dari diri mereka sendiri. Namun, informasi ini juga bisa berpotensi bahaya jika cara penyampaiannya kurang tepat. Maka dari karena itu, penyampaian Hari AIDS Sedunia ini dilakukan dengan adanya semacam perayaan untuk memperingatinya. Kalian kadang mikir gak sih, buat apa kita ngelakuin atau memperingati Hari AIDS Sedunia ini? Tujuannya apa dan latar belakangnya buat apa? Jadi latar belakang terbentuknya Hari AIDS Sedunia ini adalah untuk memperingati mereka orang-orang yang memiliki dan mengidap penyakit AIDS, serta untuk mengenal mereka para korban yang sudah meninggal akibat penyakit AIDS ini. Nah, kalian pasti masih bingung kan? Apa sih itu HIV? Apa sih itu AIDS? Kan sama aja artinya. It's big no ya guys. HIV dan AIDS itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, jadi HIV itu merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus yang merupakan virus yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang. Sedangkan AIDS itu singkatan dari Acute Immunodeficiency Syndrome yang merupakan sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh si virus HIV-nya. Terus gelang HIV itu gimana sih, Gus? Jadi HIV itu menular dari 4 cairan. Yang pertama ada cairan darah, yang kedua cairan susu ibu, yang ketiga cairan sperma, dan yang terakhir cairan vagina. Terus abis ini kalian panik kalau dibilang lewat cairan darah. Kalau lewat cairan darah berarti digigit nyamuk juga bisa HIV dong. Kemarin aku digigit nyamuk, terus sekarang aku HIV dong. It's salah. Nah gitu ya teman-teman. Jadi virus HIV itu memang bisa nular dari darah. Tapi kalau darah yang masuk jumlahnya sedikit, ya nggak bakalan nular ke kalian kayak gitu. Kalian tuh nggak bakalan punya virus HIV gitu. Contoh deh, misalkan ada nyamuk yang gigit orang yang sedang mengidap HIV. Terus nyamuk itu gigit kalian. Itu nggak bakal ngaruh ke kalian karena darah yang masuk ke kalian tuh jumlahnya sedikit, tidak mencukupi untuk kalian sehingga kalian bisa kena HIV kayak gitu. Nah, prinsip-prinsip ini dikenal dengan EC atau E dengan bagian-bagian. E, exit, yang artinya adanya jalan keluar cairan yang mengandung HIV. S, survive, yang artinya kemampuan bertahan lamanya virus tersebut. Karena virus HIV tersebut apabila sudah berpisah dari induknya tidak akan bertahan hidup secara lama. S, sufficient, yang artinya banyaknya jumlah yang mencukupi cairan tersebut, karena apabila jumlahnya sedikit itu tidak akan bisa menginkubasi tubuh manusia yang lainnya. E, enter, yang artinya adanya jalan masuk virus tersebut ke tubuh. So, kalian gak usah panik ya kalau digigit nyamuk. Terus berdengar kayak gitu kalian stok autan satu gudang gitu supaya gak digigit nyamuk. Gak usah separno itu ya guys. Nah, pasti teman-teman masih bingung kan, gimana sih cara tahu orang ini HIV nggak sih? Gejala-gejalanya gimana sih? Kayak gini gimana sih caranya? Nah, ada juga nih yang dinamakan periode HIV. Di periode ini terdapat 3 bagian. Yang pertama dinamakan periode jendela atau window period, yaitu masa di mana seseorang yang sudah terinfeksi HIV tapi saat melakukan pemeriksaan darah hasilnya negatif. Nah, biasanya periode jendela ini berlangsung antara 1-6 bulan saat dimulainya infeksi. Yang kedua, ada namanya masa inkubasi, yaitu masa di mana masuknya
penyakit-penyakit ke dalam tubuh orang sehingga bisa menunjukkan sakit yang luar biasa. Di masa inkubasi, masanya itu berlangsung cukup lama, sekitar 5-10 tahun. Yang ketiga itu AIDS, di mana penyakit-penyakit akan muncul secara bertahap sehingga bisa menyebabkan orang itu meninggal dunia. So, jadi gitu ya guys. Sebenarnya sih HIV ini benar-benar bahaya banget. Jadi kalian gak usah coba-coba yang aneh-aneh deh ya. Pakai jarum suntik samaan, terus ngelakuin hubungan seksual. Pokoknya jangan coba-coba deh. Dan sebenarnya HIV/AIDS ini nggak punya gejala khusus ya untuk di awal, karena mereka perlu waktu dan juga jangka yang panjang untuk mulai menimbulkan gejala. Rentan waktu mereka sih sekitar 5-10 tahun. Dimulai dengan penurunan berat badan yang drastis dan juga mudahnya tubuh terinfeksi beberapa virus. Nah, biasanya gejala-gejala yang akan ditimbulkan adalah pembengkakan pada daerah kelenjar leher, lipatan paha, dan juga lipatan ketiak, demam berkepanjangan, penurunan berat badan secara drastis, diare, batuk dan juga sesak nafas, serta kemerahan dan gatal-gatal pada kulit. Nah, jika pengidap HIV sudah terkena AIDS, maka penyakit yang sering timbul pada AIDS itu adalah yang pertama TBC, yang kedua radang paru, yang ketiga radang pada saluran pencernaan, yang keempat radang karena jamur di mulut, dan yang kelima adalah gangguan susunan saraf dan masih banyak lainnya. Oke, kalau misalnya kalian udah terkena HIV nih, terus apa yang bakalan kalian lakuin? Apa kalian bakalan meninggal gitu aja? Nah, enggak guys, jadi untuk orang yang sudah mengidap penyakit HIV, kalian harus mengonsumsi sebuah obat. Memang obat ini itu tidak bisa menyembuhkan secara total penyakit HIV, tapi obat ini bisa menahan lajunya perkembangan virus HIV. Obat ini dikenal dengan nama ARV atau antiretroviral. Obat-obatan yang termasuk ARV itu yang pertama ada AZT atau zidofudin, atau yang dikenal dengan nama azidotimidin. Yang kedua ada DDI atau didanosin, dan masih banyak lainnya. Jadi, menurut data Kementerian Kesehatan pada Juni 2018, jumlah kumulatif orang yang terinfeksi HIV/AIDS sebesar 300.959 jiwa. Dan paling banyak ditemukan pada orang-orang berusia 20 sampai 49 tahun. Sedangkan menurut data Kementerian Kesehatan pada Juni tahun 2019, jumlah kumulatif orang yang terkena HIV/AIDS adalah 349.883 jiwa. Nah, bahkan yang paling parah adalah hal ini sudah memecahkan rekor Muri Red Ribbon. Parah banget kan? Terus Yun, ada nggak sih ekskul atau organisasi gitu yang ngasih kita sebagai seorang pelajar nih ya, ilmu-ilmu dan wawasan tentang HIV/AIDS? Weh, jelas ada dong. Wow. Jadi, khusus di Bali, di setiap sekolah ada namanya ekskul KSPAN. KSPAN apaan tuh? Penasaran kan? Jadi, KSPAN itu merupakan singkatan dari Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba, di mana KSPAN itu dilakukan untuk memaksimalkan peningkatan pemahaman dan kepedulian siswa terhadap HIV/AIDS. Nah, terus Gus, tujuan KSPAN itu apa sih? Pasti kan mereka penasaran. Jadi gini, tujuan dari KSPAN itu yang pertama, meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan kita sebagai seorang pelajar mengenai HIV dan AIDS. 2. Mengetok tular atau mampu memberikan informasi kepada masyarakat di lingkungan sekitar kita mengenai bahaya HIV/AIDS. Dan ketiga, mencegah kita dari hal-hal negatif yang dapat berdampak buruk pada diri kita sendiri seperti pengaruh HIV/AIDS. Gus, kalau tuh nih KSPAN SMP Dharma WK ngelakuin kampanye sama aksi simpatik, gimana kalau sampai kita kasih contohnya aja? Kasih nggak ya? Yaudah deh, biar kalian nggak penasaran, kita kasih lihat. So, let's check it out. Pada hari ini, 1 Desember 2018, kami dari SMP Dharma WK Denpasar ingin mengajak Bapak Ibu bersama-sama mengingat bahwa hari ini adalah tempat yang jatuh tentang HIV/AIDS sedunia. Kita semua perlu mengingat bahwa kita harus terus memerangi penyebaran virus HIV. Jadi katakan saya benar, saya sehat, dan jangan jauhi orangnya tapi jauhi penyakitnya.
selamat melanjutkan perjalanan dan selamat Oke, itu cuplikan videonya. Jadi buat kalian yang masih penasaran gimana sih ekstra KSPAN? Yuk gabung bareng kami di Ekskul KSPAN. Ekstranya itu yang pasti edukatif banget, Seru banget. bermanfaat juga. Dan yang paling penting, pembinanya mantap. Sombong amat. Oke, lanjut ya. Di sini kita akan kasih tahu kalian tentang pencegahan HIV/AIDS yang terdiri dari A, B, C, D, E. Yaitu 1. A. Abstinence atau abstinensia yang artinya tidak melakukan hubungan seksual sebelum waktunya atau tidak melakukan hubungan seksual sebelum nikah. B. Be faithful yang artinya tetap setia pada pasangan, termasuk juga yang sudah menikah. Jadi kalau yang selingkuh jangan selingkuh. Yang ketiga, C. Kondom. Gunakan kondom saat kalian melakukan hubungan yang beresiko seperti bergonta-ganti pasangan. Keempat ada D. Don't inject yang artinya tidak menyalahgunakan penggunaan narkoba sama sekali, terutama yang disuntikan. Yang terakhir ada E. Education yang artinya selalu mendapatkan informasi atau selalu mencari informasi yang benar tentang HIV/AIDS, kesehatan reproduksi, dan narkoba. Nah, jadi dalam menyikapi orang yang terkena penyakit HIV/AIDS, kalian nggak perlu panik ya. Yang harus kalian ingat adalah kalian jauhin virusnya, bukan orangnya. Jadi kita itu harus kasih mereka dukungan dan kasih mereka support, bukannya malah ngejauhin mereka. Dan yang paling penting, jangan mendiskriminasi atau menstigma ODA atau orang dengan HIV/AIDS, karena yang berbahaya itu virusnya, bukan orangnya. Oke, penutup jangan lupa untuk cek Link deskripsi di bawah ya sebagai jelas kalian. akhir kata. Kami dari anggota KSPAN SMP Dharma WWK mengucapkan Selamat Hari AIDS Sedunia. Salam sehat dari SPRK. Selamat Hari AIDS Sedunia. Selamat Hari AIDS Sedunia. Selamat Hari AIDS Sedunia. Jauhi virusnya, bukan orang. Selamat Hari AIDS Sedunia. Jauhi virusnya, bukan orangnya.